hati saya terluka. Hati saya sakit, saya hancur, saya merasa gagal. Saya menyaksikan anak saya berlutut dan menggonggong di depan Excel. Berikut tadi adalah cuplikan kronologi yang dialami oleh Ethan dan keluarganya. Miris sekali. Bagaimana kasus ini berawal? Bagaimana Ethan dan bahkan keluarga Ethan terancam, terintimidasi, dan ketakutan karena sikap arogansi dari Excel dan ayahnya, yaitu Ivan. Ingin tahu bagaimana ancaman dan kronologi yang dialami Ethan dan keluarganya? Berikut cuplikannya. Ancaman dari Excel, kalau Excel akan mendatangi Ethan di sekolah ataupun di rumah dan dia akan dia meminta Ethan untuk menemuinya. Dan waktu itu juga ada pesan bahwa menyebutkan nama kami sebagai papa dan mama Ethan. Dia tahu kami. Dan pada hari kejadian itu, setelah itu Ethan menunjukkan dan mengatakan kronologisnya kepada saya. Dan pada waktu itu saya datang untuk menjemput Ethan. Melihat pesan yang dikirim dengan Excel, saya menjemput Ethan dengan panik. Dan di sana saya terkejut karena saya melihat memang ada Excel dan beberapa orang pria dewasa berpakaian bebas ada di luar sekolah sana. Saya mencari Ethan, tetapi pada saat itu Ethan belum keluar. Akhirnya saya berinisiatif untuk mendatangi laki-laki yang berbaju putih yang mengaku katanya fokus sepupunya Excel. Di situ saya mendekati dan berusaha untuk menanyakan ada masalah apa. Pada saat itu saya juga mencoba untuk menelpon papanya Ethan karena saya di situ sendirian, wanita sendirian. Saya merasa takut, saya merasa tidak nyaman karena di situ ada beberapa orang. Saya menelpon papanya Ethan dan mengatakan bahwa untuk datang ke sekolah dan bertemu dengan papanya Excel untuk membicarakan masalah ini sebagai orang tua. Selang beberapa waktu papanya Ethan datang. Dan papanya Ethan datang sempat berkenalan dengan yang namanya Noge yang katanya guru petinjunya Excel. Sempat berkenalan dan berbicara baik-baik. Sampai saat itu pun tidak ada keramaian dan tidak ada situasi yang ramai seperti apa. Lalu selang beberapa kemudian si papanya Excel datang. Dia sudah dengan emosi dan marah. Pada saat dia datang suami saya sempat memberikan jabat tangan mengajak salaman. Tapi karena dia sudah emosi dan marah, dia sempat bilang, "Mana? Siapa yang salah?" Sujud, menggonggong. Di situ saya ketakutan karena di situ banyak orang. Saya di situ mulai merasa takut dan saya langsung secara spontan saya menyuruh anak saya, ya sudah, dan sujud menggonggong dan masalah ini selesai. Dan seperti yang tersebar di video, itulah kejadian saat Papa Excel datang. Jadi sebetulnya tidak ada keramaian. Ketika Papa Excel datang, dia langsung marah dan meminta itu. Lalu pihak security dari Pakuwon dan juga dari sekolah datang melerai dan meminta untuk menyelesaikan baik-baik di dalam sekolah. Nah, di dalam lingkungan sekolah sempat terjadi perdebatan antara pihak Ivan dengan pihak sekolah karena Ivan meminta pihak sekolah untuk kepala sekolah sebagai mediatornya. Tetapi pada saat itu kepala sekolah tidak ada. Dan karena kesepakatan tidak terjadi, papanya Excel mengatakan mau diselesaikan di dalam atau di luar. Dengan kata-kata seperti itu. Akhirnya sempat juga keluar, dan di situ sempat juga dia mengusulkan bahwa Ethan dan Excel mau disuruh bertarung. Tetapi saya selama anak saya kecil, saya tidak pernah mengajar anak saya untuk melakukan kekerasan. Jadi pada saat itu saya sebagai orang tua menolak untuk melakukan penyelesaian itu dengan kekerasan. Saya memilih untuk menyelesaikan dengan baik-baik. Lalu tidak lama kemudian pihak sekolah datang untuk menyediakan suatu ruangan di dalam sekolah. Dan di situ di dalam ruangan itu ada Excel, papanya Excel, bagian baju merah itu yang mengaku sebagai kuasa hukum papanya Excel, guru petinjunya Excel, dan juga Dave yang katanya foto sepupunya Excel. Dan dari saya, papanya Ethan dan juga Ethan. Dari sekolah ada wakil kepala sekolah, ada kepala sekolah dan guru. Dan di dalam ruangan itu tidak terjadi penyelesaian yang baik-baik juga, karena di situ papanya Excel tetap meminta Ethan untuk meminta maaf secara bersujud dan menggonggong. Dan untuk kedua kalinya saya menyaksikan anak saya berlutut dan menggonggong di depan Excel. Di situ anak saya melakukan apa yang diminta Ivan. Saya asal ini selesai, saya mengizinkan Ethan untuk melakukan itu lagi. Jadi 2 kali, Bu? Ya. Dan itu disaksikan oleh orang-orang yang ada di ruangan itu.
Dan setelah itu, setelah bersujud, anak saya melakukan setelah selesai saya berdiri. Hati saya terluka, hati saya sakit, saya hancur, saya merasa gagal. Di situ saya merasa sakit, dan dada saya sakit, lalu saya pingsan dan dibawa ke rumah sakit Ultah Keluarga. Sebenarnya hal ini nggak perlu terjadi. Kita sebagai orang tua harusnya memberi contoh kepada anak-anak kita bagaimana kita harusnya bersikap dalam menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah dengan dewasa berarti mampu menghadapi tantangan dengan kepala dingin dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ini melibatkan pemikiran yang rasional, mempertimbangkan berbagai aspek, dan bertindak dengan ketegasan tanpa dipengaruhi oleh emosi yang berlebihan. Semoga dari kejadian SMA Gloria ini menjadi hikmah bagi kita semua bagaimana kita harusnya bersikap dewasa dalam menghadapi masalah.